Sebenarnya rencananya hari ini aku mau bikin review untuk The Poppy War, cuman aku nggak tahu apa jadi atau enggak. Soalnya aku lagi pusing, kepala aku kayak nggak bisa fokus. Tapi aku masih melakukan hal yang lainnya sih. Aku nggak bener-bener kayak cuma ngelamun doang. Jadi ini tadi aku habis edit video untuk short videoku yang barusan aku upload, yang aku gambar doodle itu. Jadi ini beneran aku habis setelah upload itu aku ngomong di depan kamera ini. Terus habis itu ini lanjut lagi mau apa ya, nyicil buat video The Poppy War. Dan ini ternyata selama aku membaca The Poppy War itu banyak hal yang aku lakukan. Kayak aku jalan-jalan, karena kan emang The Poppy War aku bacanya itu di akhir tahun, jadi kan ada waktu untuk liburan akhir tahun itu. Terus habis itu aku juga sambil menggambar, banyak banget aku menggambar di akhir tahun ini. Entah aku bakalan masukin atau enggak, aku bingung ya, karena kalau aku masukin juga video aku menggambar saat aku sedang bosan untuk baca The Poppy War itu, kayaknya videonya bakalan kepanjangan. Sedangkan untuk reviewku The Poppy War itu kayaknya juga bakalan panjang karena novelnya beneran tebel. Aku ini masih berpikir gimana caranya membuat reviewku The Poppy War itu sesimpel mungkin dan sekurang spoiler mungkin, karena aku takutnya biasanya, karena aku kalau bikin review itu aku nggak pernah kayak bikin skripnya gitu, aku langsung ngomong aja. Biasanya ada aja keselipnya aku malah spoiler. Jadi ini aku lagi proses untuk ngedit video untuk The Poppy War ini. Bahkan aku belum sampai ke bagian pertengahannya kayaknya, tapi nggak tahu. Aku sekalian nungguin ini, aku mau ngopi juga, mau ngopi. Semoga setelah aku ngopi ini, kopi dosis kedua hari ini, setelah aku ngopi setidaknya kepalaku bisa lebih jernih. Kalau kepalaku udah bisa lebih jernih, aku bakalan ngomong tentang The Poppy War. Terus aku juga mau ngomongin tentang novel kedua setelah The Poppy War itu, The Dragon Republic. Itu juga udah aku proses baca semalam, karena aku bacanya itu dari Ipusnas ya. Cuman kayak belakangan ini kan aku sering banget ngeliat layar, aku ngeliat videoku menggambar, ngedit yang lain sebagainya. Terus baca The Poppy War itu juga aku pada akhirnya aku selesaikan lewat Ipusnas. Terus aku semalam itu kayak udah pusing banget gitu loh, tapi aku pengen baca. Sebenarnya aku pengen banget baca The Dragon Republic itu, cuman kayaknya belum sampai banyak. Aku baru baca epilognya, terus habis prolognya, terus habis itu masuk ke bab satu. Berapa halaman ya, mungkin sekitar 5 halaman, terus kayaknya udah nggak kuat lagi, akhirnya aku tidur aja. Jadi mungkin kayaknya aku bakalan lebih sering baca yang ini dulu deh kayaknya ya, nggak tahu juga sih, tergantung kondisiku. Jadi sekian, ini bakalan jadi pembukaan The Dragon Republic kayaknya sih. Nggak tahu aku bakalan masukin video ini ke bagian mana. Sejujurnya aku pengen banget untuk baca hari ini, entah yang ini atau mungkin yang The Dragon Republic yang aku baca lewat Ipusnas. Cuman entah kenapa aku tiba-tiba gak enak badan ini tadi, mulai dari siang sampai ini malam, kayak mau flu gitu loh. Kayak buat nelen itu sakit. Terus kayak, ngerti nggak sih artinya pengar itu kayak di belakang hidung itu kayak mau flu gitu loh, rasa-rasa panas, nggak enak, bindeng kayak gitu loh. Terus juga sebenarnya aku mau pengen gambar, di kepala aku ini ada beberapa gambar yang pengen aku gambar, tapi kok kayaknya mungkin besok aja. Aku pengen istirahat dulu. Terus karena aku bingung, ini masih sore juga, dibilang sore ini udah malam, dibilang malam ini masih sore. Biasanya aku tidur itu jam 10-an ke atas, ini masih nggak ada jam 7. Jadi mungkin aku bakalan nontonin booktube yang biasanya aku tonton. BTW aku udah lama banget nggak nonton channel yang biasanya aku tonton, kayak Amy Reads, terus Carrie Can Reads, terus apa lagi ya, The Book Leo, kayak gitu-gitu biasanya aku tonton kan. Terus 3 bulanan ini
kayak aku nggak ada cukup waktu untuk bisa benar-benar nonton gitu loh. Jadi mungkin aku bakalan istirahat, rebahan sambil nontonin itu. Udah numpuk ya videonya, udah lumayan banyak yang nggak aku tonton. Jadi begitu, semoga besok udah enakan. Mungkin ini emang udah kayaknya karena efek aku beberapa hari ini tidur itu di atas jam 12, terus bangun itu subuh jam 4, jam 4, jam setengah 5 maksimal. Jadi mungkin tubuhku jadi terlalu capek, makanya jadi kayak nggak enak badan seperti ini. Minum ice americano dulu biar aku sadar aku mau baca. Jadi hari ini aku belum baca sama sekali karena masih ngurusin hal-hal yang lain. Sebenarnya aku belum terlalu sehat, cuman aku udah kangen banget untuk minum es kopi. Jadi ini sebenarnya aku beli kemarin, terus aku ngerasa kayaknya kemarin itu masih lumayan batuk-batuk sama pileknya lumayan, jadi aku masukin ke freezer. Jadi ini masih setengah beku sebenarnya. Terus sekarang karena aku udah bisa minum ini, meskipun aku masih nunggu ini cair semuanya juga, aku mau baca. BTW aku udah baca yang apa namanya, kan lupa, The Dragon Republic itu kayaknya 10%-an, lebih dari 10% sih, sekitar sampai ke halaman 65an dari sekitar 600-an halaman if I'm not mistaken. Wait a minute, aku buka dulu ya. Nah, kucingku pulang. Padahal dia tadi ada di genteng. Oh, sampai ke halaman 75 dari 660 halaman. Anggap aja aku sampai ke 10%-nya lah. Dan di pembukaannya ini, kan aku bilang sebelumnya kalau yang di The Poppy War itu aku gak suka sama karakter utamanya, karena karakter utamanya itu emosian, egois, gak mau dengerin apa kata orang lain, berpikiran pendek, sumbunya pendek. Dan di pembukaannya ini sifatnya masih sama, iyalah masih pembukaan, kan masih gak jauh beda dari novel yang pertama yang The Poppy War. Di sini aku jengkel bangetnya itu tambah parah. Kenapa? Karena ya di novel yang pertama dia kan pada akhirnya di bagian akhir banget itu dia akhirnya karena sangat kepepet dalam perang dan negaranya hampir kalah, dia karena tersulut emosi juga karena si kekasihnya ya, si Altan Trengshin yang dia suka, yang dia cintai itu pada akhirnya kayak mengorbankan diri untuk menyerang tentara Federasi Mugen. Dia kan akhirnya kepepet juga kan waktu itu. Terus karena dia sangat kepepet, dia itu memanggil kekuatan Dewa Api dan balas dendam itu yang namanya Phoenix. Dan karena dia memanggil kekuatan dewa itu ya, meskipun udah banyak orang yang berusaha untuk menghentikan dia, karena kalau dia memanggil kekuatan dewa itu dia akan menghancurkan bukan hanya musuhnya tapi juga mungkin menghancurkan negaranya sendiri, bahkan menghancurkan seluruh dunia, karena tidak seharusnya si dewa ini dipanggil ke bumi. Karena dia udah kayak gak punya jalan lain, dan dia gak kepikiran jalan lain gitu loh, karena dia terlalu emosi. Akhirnya negara Federasi Mugen itu kan terbakar habis dalam cerita. Terus harusnya negaranya atau Nikan itu kan menang perang dong, tapi ternyata malah sama si Maharaninya ini malah kayak menyebarkan fitnah bahwa si Rin ini bersama dengan teman-temannya yang disebut dengan Chike, atau kelompok orang-orang yang punya kekuatan aneh yang bisa memanggil dewa, itu malah dituduh sebagai pengkhianat gitu loh. Pada akhirnya meskipun Rin dan teman-teman Chike-nya itu bisa memenangkan perang untuk Nikan, mereka itu malah pada akhirnya diburu sama orang-orang atau tentara-tentara Nikan, bahkan sama rakyat Nikan, karena foto mereka itu disebar gitu loh. Mereka itu harus ditangkap, dan kalau yang bisa nangkap itu bakalan dikasih hadiah uang dalam jumlah yang besar. Karena itu pada akhirnya Rin kan di novel yang kedua ini dia itu melakukan misi untuk balas dendam ke si Maharani. Jadi untuk novel yang kedua ini
dibuka dengan misi balas dendam Rin ke Maharani, karena Maharani ini bukannya berterima kasih ke dia, bukannya memberikan dia penghormatan atau apa, malah si Rin ini malah mau dihabisi sama si Maharani bersama dengan kelompoknya yang Chike itu bakalan dihabisi sama si Maharani. Dan ini mencurigakan banget karena memang si Maharani ini seakan sebenarnya dia ini punya rencana licik untuk menyingkirkan orang-orang yang punya kekuatan seperti Rin atau orang-orang yang punya hubungan dengan dewa-dewa gitu loh. Padahal sebenarnya aku menduga sebenarnya si Maharani ini juga punya kekuatan bisa memanggil dewanya, makanya dia disebut sebagai ular betina. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya ularnya itu apa. Pokoknya ini adalah orang yang licik banget gitu loh. Terus kayaknya pertempuran ya, peperangan antara Nikan sama Federasi Mugen ini sebenarnya adalah taktik licik dari si Maharani juga. Yang aku juga belum tahu kenapa si Maharani ini menginginkan peperangan antara Federasi Mugen sama Nikan. Jadi seperti itu. Terus juga Rin ini selain karena dia marah karena si Maharani ini malah menyalahkan dia, menyudutkan dia, malah menganggap dia sebagai pengkhianat, dia juga marah ke si Maharani karena peperangan ini menyebabkan Altan Trengshin itu berkorban nyawa untuk peperangan itu. Meskipun sampai sekarang pun aku juga nggak yakin kalau sebenarnya Altan Trengshin itu beneran mati. Meskipun dalam cerita Rin itu selalu beranggapan bahwa Altan itu sudah nggak ada. Tapi karena bukti-bukti kematiannya Altan Trengshin itu belum ada, jadi aku menduganya kemungkinan nanti Altan Trengshin itu bakalan muncul kembali di akhir novel nomor 2 atau mungkin bahkan novel nomor 3. Jadi aku menduganya seperti itu. Terus habis itu karena kemarahannya Rin itu di novel yang kedua ini, dia itu kan seharusnya dia melakukan misi balas dendamnya itu kan sembunyi-sembunyi gitu loh. Jadi mereka itu Rin bersama teman-temannya harus menyamar menjadi orang lain dan melakukan kayak semacam gerilya biar mereka nggak ditangkap sama orang-orang, karena kan penampilannya Rin dan kawan-kawannya itu sangat jelas banget. Harusnya seperti itu. Cuman karena Rin ini terlalu emosi ketika melihat si Maharani di sebuah perayaan kemenangan perang, Rin ini lepas kendali. Dan karena lepas kendali itu, dia itu saking marahnya, akhirnya dia secara tidak sengaja itu mengeluarkan kekuatan apinya. Jadi kalau setiap kali Rin marah itu, kekuatan apinya itu begitu besar gitu loh. Dan Rin ini beneran gak bisa sama sekali mengendalikan emosinya. Padahal sebelum misi di perayaan kemenangan peperangan itu, Rin itu udah diingatkan sama teman-temannya untuk minggir aja, gak usah ikutan misi di hari itu, karena Rin itu sepertinya kelihatan sedang tidak stabil gitu loh secara emosi, dan fisiknya juga gak stabil. Cuman karena dia itu sangat egois, dia itu gak mau gitu loh dengerin pendapat orang lain, akhirnya dia ikutan. Tapi malah gara-gara itu Rin ini lepas kendali, terus akhirnya orang-orang lain tahu kalau ternyata Rin dan Chike itu ada di situ, dan karena itu mereka akhirnya semakin ditekan lagi oleh para milisi atau tentara dari si Maharani. Terus karena Rin ini secara tidak sengaja meluap-luap mengeluarkan kekuatan apinya, ada salah satu teman Chike-nya atau teman grup kelompoknya Rin itu yang hampir kehilangan nyawanya. Padahal temannya ini adalah teman yang lumayan baik gitu loh, yang waktu itu memang ditugaskan oleh teman-teman yang lain untuk menjaga Rin, biar Rin ini kalau ada apa-apa bisa langsung dibawa pergi. Tapi karena Rin malah meledak, temannya ini malah terbakar. Dan karena itu si temannya ini yang namanya Unegen ini dia punya kekuatan dewa, bisa berubah, if I'm not mistaken. Dia ini karena dia udah terbakar dan hampir kehilangan nyawanya, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kelompok Chike atau kelompoknya Rin. Jengkel banget gitu loh Rin ini, beneran gak bisa banget mengontrol emosinya, dan aku
jengkel malah sama si tokoh utamanya ini. Tapi ya nggak tahu lagi ya kalau ke belakang, kan aku udah bilang mungkin memang pada awalnya karena memang awal cerita itu seperti itu, karena memang dia masih muda, dia masih awal banget bisa berkomunikasi dan meminta tolong sama dewa Phoenix-nya, mungkin dia memang masih meledak-ledak. Mungkin nanti semakin ke belakang, semakin ke akhir cerita dia akan menjadi orang yang lebih bijak. Seperti itu biasanya sih, harusnya seperti itu ya. Tapi kalau sampai sekarang, sampai di novel nomor 2 ini, di 70-an awal ini, 70-an halaman awal ini, aku masih jengkel sama karakternya Rin. Aku nggak tahu ini bakalan masuk apa enggak. Ini di luar kegiatanku membaca sama menggambar ya. Jadi ini tadi aku lagi iseng buat potong rambut sendiri karena bagiku rambutku kayak udah kepanjangan gitu loh. Terus aku itu sebenarnya udah lama nggak potong rambut di salon atau ke tempat potong rambut. Jadi biasanya yang potong rambutku itu mama. Karena memang aku nggak butuh yang modelnya aneh-aneh, aku cuma butuh rambutku pendek aja terus rapi gitu. Terus entah kenapa aku tadi tuh ngide, tiba-tiba waktu aku ngaca, habis mandi aku ngaca kok rambutku kayak udah kepanjangan banget gitu loh. Terus udah mulai risih juga karena kan gerah. Jadi terus tiba-tiba aku nyari sisir rambut, terus habis itu nyari gunting yang cukup tajam karena mamaku biasanya memang punya gunting khusus untuk kain. Buat mamaku yang hobinya jahit baju itu biasanya kan guntingnya cukup tajam. Karena itu tiba-tiba aku berpenampilan baru. Ini aku beneran sumpah demi Allah, demi Tuhan, aku potong rambut sendiri. Hasilnya nggak buruk, oke lah, setidaknya lumayan rapi. Karena kan biasanya kalau aku keluar pun aku sering kali aku pakai jilbab kalau emang keluar jauh atau mau acara keluarga atau apa. Jadi aku nggak terlalu masalah kalau rambutku nggak terlalu rapi. Tapi aku ngerasa kok kayaknya potongan rambutku cukup rapi ya. Kayaknya aku cukup berpengalaman. Berpengalaman ya, karena aku biasanya motongin rambutnya mamaku juga gantian gitu. Kalau mamaku motongin rambutku, aku motongin rambutnya mama. Cukup berpengalaman dan cukup berbakat buat potong rambut sendiri. Udah, aku mau lanjut baca. Enggak ding, aku mau edit video buat The Dragon Republic, padahal aku belum selesai baca. Aku kemarin itu ke perpus Bung Karno itu, masih ada gunting di situ. Jadi ke perpus Bung Karno itu akhirnya aku pinjem The Dragon Republic lagi karena memang aku agak kesulitan untuk buka Ipusnasku sering ngadat gitu ya. Akhirnya aku pinjam lagi, aku mau selesaikan. BTW aku udah sampai ke halaman 163, lumayan. Terus habis itu aku juga pinjem yang ini, The Ballad of Song and Snakes. Ini termasuk dalam seriesnya ya, apa namanya, The Hunger Games. Karena yang ini aku belum baca, aku pun juga belum nonton filmnya karena aku emang bukan orang yang suka nonton sih, aku lebih suka baca. Jadi aku pinjem ini, jadi seperti itu. Aku mau ngomongin barang baru lagi yang aku beli di Shopee. Jadi kan kemarin itu aku beli tripod baru, cuman tripod yang itu kayaknya susah gitu loh buat aku pakai untuk kontenku gambar. Padahal niatku awalnya aku beli tripod itu selain buat aku konten ini, karena tripodku yang lama ini udah agak rusak. Aku juga pengennya tripod yang aku beli itu bisa aku pakai buat bikin konten gambar. Jadi aku pengennya bisa nunduk gitu loh untuk lebih fokus ke gambar. Cuman ternyata yang itu malah susah untuk konten gambar, karena kalau kameraku aku tundukin itu ternyata bagian kakinya itu kelihatan banget. Karena aku berpikir berkali-kali tapi tetap susah bagiku untuk pakai tripod yang ini yang kemarin aku tunjukin. Akhirnya aku beli yang lain lagi yang seperti ini dibilang tripod nggak punya kaki 3, apa ya, phone holder. Jadi ini kan aku pakai kamera, bukan pakai HP, jadi ini sebut aja phone holder nggak sih?
aku nggak tahu. Jadi kalau yang ini emang cocok banget untuk bikin konten yang pendek yang ada di atas meja gitu loh, karena kan emang aku gambarnya kalau nggak di atas meja ya di sini ya di lantai gitu kan. Karena ini pendek, ini bisa dipendekkan banget, jadi aku merasa jadi lebih cocok. Kalau yang ini kan agak tinggi gitu kan, apalagi yang ini yang biasanya aku pakai ini lebih tinggi lagi. Kalau ini kan bisa dipendekin, ini posisi paling pendek. Terus habis itu ini juga bagian kameranya, bagian HP-nya itu bisa ditundukin, bener-bener nunduk banget. Terus tadi itu udah aku coba. Kalau kameraku bener-bener nunduk ke bawah gitu untuk ngerekam video itu, bagian kakinya ini masih kelihatan, cuman nggak terlalu banyak gitu loh kelihatannya. Jadi ini cocok banget buat aku bikin konten gambar. Jadi kayaknya aku bakalan lebih serius lagi untuk bikin konten gambar. Apalagi yang ini murah loh, apa ya, berapa ya, 12 kalau nggak salah, 12 atau 15. Jadi aku suka, aku bakalan pakai ini buat kontenku gambar. Jadi seperti itu. Terus aku mau ngomongin tentang buku yang sedang aku baca, yang ini, yang The Dragon Republic. Ini aku belum banyak progresnya sih. Yang kemarin itu aku sampai halaman berapa ya, lupa, 160-an, aku lupa. Sekarang aku baru sampai ke halaman 190, karena ini memang seharian ini aku baru baca sedikit karena memang ada hal-hal yang harus aku kerjakan lainnya selain baca. Sampai sejauh ini aku ngerasa meskipun pada awalnya aku benci banget sama Rin, dan sampai sekarang pun aku masih nggak suka banget sama karakternya Rin, setidaknya untuk karakter-karakter lain yang di novel pertama itu nggak terlalu muncul, itu di sini itu lebih banyak gitu loh perannya. Contohnya seperti musuh bebuyutannya Rin waktu di Singard itu kan ada satu orang anak teman seangkatannya Rin yang namanya Neza tulisannya. Biasanya kalau Chinese itu bacanya Necha, if I'm not mistaken. Itu di sini dia masuk sebagai salah satu karakter utama. Kalau yang di novel yang pertama dia itu nggak terlalu masuk, biasanya hanya masuk ke scene dimana Rin ini kayak apa ya, waktu di sekolah. Terus habis itu muncul lagi di bagian ketika mereka ini sedang berperang, dan ketika di bagian mulai peperangan opium ketiga di novel yang pertama itu kan mulai apa ya, pada awalnya kan mereka berdua itu kayak musuhan gitu waktu di sekolah, cuman waktu peperangan itu ternyata mereka bisa saling membantu. Terus aku jadi lumayan tertarik sama karakter itu, dan di novel ini ternyata si karakter itu muncul lagi. Padahal di novel yang pertama itu seperti menghilang gitu loh, bahkan kayaknya udah dianggap gak ada, dan ternyata masih hidup, masih selamat di novel ini. Bahkan aku anggap sebagai karakter utama nomor 2 setelah Rin, dan aku jadi suka sama karakternya karena dia itu jadi lumayan perhatian gitu loh ke Rin. Dan bukan lumayan perhatian sih, jadi kayak ada kemungkinan bahwa nanti ada kisah cinta antara Rin sama Necha. Kalau yang di novel pertama kan ada kisah cinta antara Rin sama Altan, meskipun gak cinta-cinta banget. Kayaknya Rin cuma mengagumi Altan, kalau Altannya aku nggak tahu. Kalau di sini kayaknya si Necha ini dia ini seakan ingin membuat Rin itu jatuh cinta kepadanya, meskipun sebenarnya aku masih curiga sama karakternya Necha, karena Necha ini seperti orang yang cukup licik dan seperti memanfaatkan Rin, karena Rin ini dianggap sebagai orang yang sangat kuat. Jadi meskipun karakternya di sini masih digambarkan baik, masih perhatian sama Rin, tapi aku masih menaruh curiga sama si Necha ini. Kayaknya nanti bakalan, selain menjurus ke kisah cinta antara Rin sama Necha, mungkin nantinya akan ada pengkhianatan dari Necha kepada Rin, karena sebenarnya Necha ini hanya ingin memanfaatkan Rin. Seperti itu sih, aku menduganya seperti itu. Terus juga ada teman cikenya Rin atau kelompok orang-orang anehnya Rin, yang di novel pertama itu ada satu tokoh yang namanya Suni. Suni ini digambarkan sebagai seorang anggota Cike yang dia itu punya kekuatan bisa memanggil dewa monyet kalau nggak salah. Kalau Rin kan bisa memanggil dewa api yang bentuknya itu seperti burung phoenix. Kalau si Suni ini, dia ini
bisa berkomunikasi dan memanggil dewa monyet. Cuman kalau yang di novel pertama dia digambarkan sebagai seseorang yang sangat pendiam, sangat kuat, pendiam, gak banyak ngomong. Terus dia itu juga sudah mulai terganggu kejiwaannya, karena memang orang-orang yang bisa memanggil dewa atau bisa berkomunikasi dengan dewa itu katanya lama-kelamaan mereka akan menjadi gila. Dan Suni ini digambarkan udah diambang kegilaan, cuman masih bisa dimanfaatkan gitu loh kekuatannya. Ternyata waktu di novel ini dia ini muncul dalam karakter yang lain gitu loh. Maksudnya kalau yang di novel pertama itu gak terlalu digambarkan, dia digambarkan sebagai seseorang yang udah hampir gila gitu loh, cuman masih setia kawan. Kalau di sini ternyata Suni ini cukup bijak, bahkan aku suka sama Suni, mulai tertarik sama karakter Suni ketika Suni ini bisa menenangkan Rin ketika Rin ini sudah mulai meledak-ledak gitu loh, terus ditenangkan sama Suni, dan aku jadi tertarik. Mungkin kalau Suni, andaikan Suni digambarkan sebagai karakter yang ganteng, mungkin aku bakalan lebih suka sama Suni daripada Deca. Sayangnya untuk Suni ini digambarkan sebagai seseorang dengan tubuh besar, jadi kayaknya gak mungkin lah kalau Rin bakalan jatuh cinta sama Suni. Aku cuma suka sama karakternya Suni yang dia itu begitu lembut untuk menangani Rin ketika Rin ini sedang sakau. Jadi seperti itu, sejauh ini seperti itu. Sumpah kalau pakai tripod yang ini itu buatku kalau aku mau ngomong di depan kamera itu pendek banget. Baik. Jadi ini emang khusus buat ngerekam video-video yang posisinya pendek, rendah. Kurasa sih seperti itu. Jadi 3 tripodku ini semuanya punya plus minusnya masing-masing. Satu yang ini yang aku bilang tripod lamaku yang udah agak rusak. Yang ini gede banget, nggak bisa dibawa kemana-mana karena terlalu besar. Ini tanggal 30 Januari, dan sejauh ini sampai di akhir Januari ini aku baru selesai membaca 2 buku, total 2 buku. Yang pertama itu The Poppy War, yang bahkan novel itu aku mulai bacanya itu di akhir Desember ya di akhir Desember, dan aku baru selesaikan di bulan Januari. Terus habis itu aku membaca The Inheritance Games yang aku mulai dan aku selesaikan di bulan Januari. Dan itu doang, sampai sekarang baru selesai itu doang. Padahal target bacaanku di tahun ini itu sama seperti di tahun yang lalu, yaitu 55 buku. Kalau sampai di akhir Januari ini aku baru membaca 2 buku, kayaknya target bacaanku itu gak bisa aku selesaikan. Padahal di tahun lalu seingatku di bulan Januari itu aku bisa menyelesaikan 5 buku. Memang sih kalau yang di tahun lalu itu seingatku aku baca buku itu yang gak tebel-tebel banget, bahkan yang ilustrasi yang banyak gambarnya juga. Cuman aku juga ngerasa selain perbedaannya karena di tahun lalu aku lebih banyak buku yang aku baca itu tipis-tipis, selain itu juga di tahun ini aku ngerasa kalau kecepatan bacaku di bulan ini mulai bulan Desember itu agak menurun. Kenapa? Karena biasanya kan aku lebih fokus untuk membaca aja gitu kan, fokus membaca, makanya aku bisa membaca lebih banyak. Cuman belakangan ini kepalaku itu sering banget berpikiran untuk menggambar, jadi mood gambarku itu lagi tinggi banget. Makanya seringkali ketika aku membaca atau waktu aku mau mulai baca, aku tuh malah jadi pengen gambar. Jadi di sini itu ada pergolakan apa yang harus aku lakukan, aku mau baca atau mau gambar. Jadi seperti itu, jadi aku nggak terlalu bisa fokus untuk membaca. Terus selain karena karena fokusku nggak bisa fokus untuk membaca karena aku memikirkan gambaran, aku juga menghabiskan cukup banyak waktu untuk menggambar. Selain aku membayangkan, aku juga menghabiskan waktunya untuk benar-benar menggambar. Terus gambaranku itu kebanyakan aku menyelesaikan waktu untuk satu gambar itu sekitar setengah jam sampai 1 jam, dan setelah itu biasanya untuk beberapa gambar aku akhirnya edit video juga dalam waktu beberapa jam.
Jadi memang banyak waktuku itu yang kepotong buat hal-hal lain selain membaca. Jadi makanya novel ini yang benar-benar aku usahakan untuk aku selesaikan di bulan Januari itu baru ku baca sampai segini. Ini setengah lebih BTW. Dan aku masih berusaha banget untuk menyelesaikan ini. Jadi aku berencana di hari ini, mumpung kayaknya hari ini nggak ada kegiatan lain, nggak ada acara keluar-keluar, nggak ada tugas lainnya, jadi aku mau menyelesaikan ini, mau membaca ini dan berusaha untuk menyelesaikan ini dalam waktu 2 hari, yang which means di bulan Januari. Jadi besok kan tanggal 31 Januari, jadi aku benar-benar berusaha untuk menyelesaikan ini di bulan Januari. Jadi total selama bulan ini aku setidaknya membaca itu 3 buku, dan untuk bulan berikutnya semoga aku udah bisa membagi waktuku lebih baik lagi antara membaca dan menggambar. Jadi aku harapannya sih masih seperti itu ya, karena sekarang aku masih agak ribet untuk membagi waktuku antara membaca dan menggambar. Terus aku juga mau ngomongin tentang kenapa novel ini disebut sebagai The Dragon Republic. Kalau yang novel yang pertama kan The Poppy War, karena itu terjadi selama perang opium ketiga, yang dimana Rin atau tokoh utamanya ini, dia itu menjadi seorang tentara dari negara Nikan, atau yang di dunia nyatanya adalah Cina, yang mereka itu mau dijajah oleh Federasi Mugen, atau kalau di dunia nyatanya itu adalah Jepang. Jadi perangnya itu antara Rin yang orang Cina itu mau lawan Jepang. Jadi seperti itu. Makanya judulnya The Poppy War, karena selama perang itu disebut sebagai perang opium ketiga. Terus untuk yang ini, yang The Dragon Republic, Rin ini pada akhirnya dia itu melakukan pemberontakan, dia pada akhirnya melakukan pemberontakan karena memang dia itu difitnah oleh si Maharani atau si ratunya negaranya atau negara Nikan atau negara Cina itu, difitnah bahwa Rin bersama kelompok Cike-nya mereka itu adalah pengkhianat dan mereka harus ditangkap dan dibunuh seperti itu. Makanya Rin ini karena dia dituduh seperti itu dan dia merasa bahwa si Maharani ini adalah sosok yang licik karena dia itu membuat orang-orang yang dia sayangi itu akhirnya pergi, ya seperti itu. Akhirnya dia ini mau melawan si Maharani, atau dia ini akan benar-benar melakukan pemberontakan. Yang pada awalnya dia itu hanya dituduh sebagai si pemberontak, dia akhirnya benar-benar melakukan pemberontakan, yang dia itu pemberontakannya itu di bawah kepemimpinan dari dari Provinsi Naga. Yang Provinsi Naga ini yang dipimpin oleh seseorang yang namanya Faisra. Dia itu mau menggulingkan sang Maharani karena dia merasa bahwa kepemimpinan si Maharani ini udah tidak baik dan Maharani ini bukan orang yang baik untuk memimpin negaranya. Selain itu dia juga ingin mengubah kerajaan Cina yang awalnya dalam bentuk kerajaan yang dipimpin oleh Maharani. Dia ini ingin membentuk Nikan itu menjadi sebuah republik demokrasi. Jadi seperti itu. Rin ini pada akhirnya menjadi tentara dari Faisra atau pemimpin dari Provinsi Naga untuk menggulingkan Maharani. Makanya judulnya adalah The Dragon Republic, karena memang keinginan dari novel ini adalah ingin membentuk negara Naga atau Republik Naga. Jadi seperti itu. Aku mau baca lagi. Semoga meskipun ini lumayan banyak ya, 2 hari selesai. Jadi ini udah tanggal 1 Februari dan ternyata The Dragon Republic ini belum aku selesaikan semalam, tinggal dikit lagi. Dan rencananya aku hari ini selain mau menyelesaikan ini, aku mau bikin review tertulis atau text review untuk 3 buku. Yang pertama itu The Poppy War, terus habis itu The Inheritance Game, sama yang ini sekalian. Terus nanti aku upload di Goodreads, Ipusnas, sama di Instagram. Terus habis itu baru aku bakalan menggambar. Tapi kayaknya mungkin aku bakalan menggambar itu besok, karena sebenarnya di kepalaku ini udah ada ide. Cuman aku mau menyelesaikan ini dulu. Pokoknya aku mau menyelesaikan bacaanku dulu sama review tertulisku dulu, baru menggambar.
Pada akhirnya aku selesai baca The Dragon Republic ini di tanggal 1 Februari. Nggak jadi di tanggal 31 Januari, tapi ya nggak apa-apa lah, setidaknya masih di awal Februari banget. Anggap aja aku menyelesaikan ini di bulan Januari, karena memang di tanggal 1 Februari itu aku tinggal menyelesaikan bagian akhir-akhirnya doang. Anggap aja seperti itu ya. Jadi untuk novel yang The Dragon Republic ini, menurutku kalau aku bandingkan sama novel yang pertama yang judulnya The Poppy War, aku lebih suka sama yang ini. Kenapa? Karena bukan karena karakternya Rin ini jadi lebih bagus, enggak sih, bagiku karakternya Rin ini tetap aku sebel sama karakter Rin. Kalau yang di pertama yang di The Poppy War dia itu terlalu emosian, berpikiran pendek. Kalau di sini dia masih tetap emosian, mungkin ya emosinya agak lebih terjaga, cuman sifat buruknya yang lebih menonjol di novel yang ini adalah Rin ini dia itu adalah orang yang tidak cukup bijak untuk memilih siapa yang harusnya dia percaya. Kalau yang di novel yang pertama itu dia kan sangat percaya sama sama sang Maharani, karena mungkin si Maharani ini memang punya kekuatan untuk mempengaruhi pikiran orang. Tapi di situ pada akhirnya kalau yang di novel yang pertama itu kan di akhir banget, di akhirnya sadar bahwa sang Maharani itu hanya memanfaatkannya. Bahkan ketika masuk ke novel ini, setelah si Rin ini sadar kalau dia hanya dimanfaatkan untuk memenangkan peperangan antara Nikan dan Mugen, di sini kan dia akhirnya difitnah sama si Maharani bahwa Rin ini adalah seorang pengkhianat. Makanya orang-orang ini berusaha untuk menangkap Rin biar Rin ini bisa dihukum atau bahkan ditangkap ya atau bahkan mungkin dihilangkan dari dunia seperti itu. Terus akhirnya Rin ini menemukan seseorang lainnya lagi yang dia anggap adalah pemimpin yang cocok untuk negara yang baru. Karena yang pertama itu kan Nikan itu dalam bentuk kerajaan atau kekaisaran. Kalau di sini Nikan ini akan dibentuk menjadi republik oleh seorang pemimpin dari provinsi naga yang namanya Vaisra. Nah, Rin ini dia itu dia itu gampang banget percaya sama Vaisra bahwa Vaisra ini adalah calon pemimpin atau mungkin calon presiden yang cocok untuk republik naga atau republik Nikan nantinya di masa depan, kalau sang Maharani ini sudah berhasil dilengserkan atau dijatuhkan kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita membaca novel ini dari awal, dari The Poppy War aja kita udah bisa menduga seperti apa karakter dari Vaisra. Memang kalau untuk di novel ini ketika Rin pertama kali bertemu dengan Vaisra ini seakan adalah orang yang cukup menjanjikan. Terus dia itu ngomongnya cukup halus, tidak kasar. Cuman kalau kita tahu sejarah dari awal dari The Poppy War, kita sudah bisa menduga bahwa Vaisra ini adalah orang yang licik, orang yang bisa ngomong dengan halus tapi sebenarnya itu hanya untuk menipu. Nah, Rin di sini ini dengan sangat bodohnya menurutku dia itu gampang banget percaya sama Vaisra. Mungkin dia emang enggak 100% percaya sama Vaisra, memang enggak. Cuman dia ini mau membantu Vaisra untuk melengserkan Maharani. Memang salah satunya karena dia cukup percaya sama Vaisra, kedua karena dia memang sangat membenci Maharani. Cuman aku tetap gak suka banget karena di sini digambarkan bahwa Rin ini memang sangat membutuhkan seseorang yang bisa memimpin dirinya atau memerintah dia, karena Rin ini adalah tipe orang yang gak tahu harus melakukan apa kalau dia itu gak disuruh-suruh, dan dia itu gampang banget disuruh sama Vaisra. Pokoknya aku tetap benci banget sama karakternya Rin. Sampai di novel ini aku tetap gak suka sama karakternya Rin. Mungkin di novel nomor 3 aku bakalan suka. Cuman kenapa aku sebut tadi kalau aku lebih suka sama novel ini daripada yang The Poppy War, karena interaksi antara Rin dengan orang-orang di sekitarnya itu lebih banyak menurutku. Kalau yang di novel yang pertama, Rin ini kehidupannya hanya berkutat pada dirinya dan Altan Trengshin, terutama itu. Terus juga sama mentornya yang namanya Jiang Xia. Di situ itu kayaknya cuma hanya berkutat ke orang-orang itu. Meskipun emang
emang Rin juga berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-temannya yang lain, terutama kita yang sahabat dekatnya itu memang ada di novel yang pertama. Cuman itu kayak lebih banyak antara Rin dan Altan, udah itu doang. Sedangkan yang lainnya itu nggak terlalu berperan. Kalau di novel yang ini, orang-orang lain, terutama orang-orang di dekatnya Rin atau sahabat-sahabatnya Rin seperti Kitai, terus juga anggota Cike lainnya seperti Ramsa, terus habis itu ada Baji, ada Suni, ada Kara, ada Cagan, itu lebih lebih apa ya, lebih berperan gitu loh. Aku suka kalau karakter-karakter yang lain itu lebih muncul dan lebih dekat lagi sama Rin. Terus selain juga sama orang-orang yang memang dari novel yang pertama itu udah jadi teman baiknya Rin, ada juga karakter-karakter yang di novel yang pertama itu sebenarnya pada awalnya itu digambarkan sebagai musuhnya Rin, kayak ya teman sepantaran atau satu apa ya, satu angkatan sama Rin. Cuman mereka itu saling nggak suka gitu loh, karena memang mungkin Rin ini kan dari kalangan bawah, kalangan orang biasa, sedangkan anak-anak yang membenci Rin itu adalah dari kalangan orang-orang atas atau mungkin orang-orang yang berada. Makanya mereka di novel yang pertama itu saling membenci. Di sini digambarkan bahwa ternyata pada akhirnya mereka bisa menjadi saling apa ya, menjadi teman dan saling membantu. Seperti terutama Necha yang pertama di novel yang pertama itu adalah musuh bebuyutannya Rin, sedangkan di novel ini digambarkan mereka itu pada akhirnya punya hubungan kayak saling mencintai. Meskipun sebenarnya aku juga masih meragukan kalau perasaannya Necha ini benar-benar tulus ke Rin. Takutnya Necha ini juga sama seperti ayahnya, karena Necha ini adalah anak dari Vaisra atau si pemimpin dari Provinsi Naga. Karena si bapaknya ini adalah orang yang manipulatif dan licik, jadi aku beranggapan meskipun Necha ini sering membantu Rin, sering ngajak ngobrol Rin, dan seakan mereka itu benar-benar saling menyayangi, tapi aku tetap beranggapan bahwa sebenarnya Necha ini punya tujuan lain selain memang dia itu pengen apa ya, selain bahwa dia itu sebenarnya tertarik sama Rin. Mungkin memang ada rasa tertariknya, cuman dia itu juga memanipulasi atau memanfaatkan perasaan Rin untuknya untuk bisa memenangkan atau untuk bisa memenangkan peperangan antara Provinsi Naga dengan Samaharani, seperti itu. Terus selain karena karakternya yang jadi lebih berperan, banyak karakter yang lebih berperan, apalagi ya, ada juga bagian-bagian yang membuatku itu penasaran. Karena kalau yang di novel yang pertama itu kan digambarkan kan Rin itu dari novel pertama pun dijelaskan bahwa dia itu adalah anak yatim piatu. Terus habis itu terungkaplah bahwa ternyata Rin itu adalah salah satu atau orang-orang terakhir yang tersisa dari orang-orang Spare, yaitu orang-orang yang udah pernah di bumi hanguskan di, kalau nggak salah, di perang opium kedua kalau nggak salah. Terus yang tersisa itu tinggal Rin sama Altan. Di novel yang pertama seperti itu, cuman belum terungkap jelas siapa sebenarnya kedua orang tua Rin. Dan di novel ini pun sebenarnya juga belum terungkap Rin itu anaknya siapa atau keturunannya siapa, sampai pada akhirnya dia itu punya kekuatan yang hebat. Meskipun memang diceritakan bahwa orang-orang Spare itu memang adalah orang-orang yang hebat yang bisa memanggil kekuatan dari Phoenix atau Dewa Api. Cuman aku masih tetap tetap menduga bahwa Rin ini sebenarnya bukan anak sembarangan atau bukan hanya anak dari warga biasa dari Spare. Karena di sini tuh pernah ada pertemuan antara Rin dengan seseorang yang dari daerah pedalaman utara. Daerah pedalaman utara itu kalau di sini disebut sebagai ya orang-orang nomaden dari pedalaman utara. Kalau kita mencari padanannya di dunia nyata itu, aku membayangkannya adalah siapa namanya? Apa sih yang ada di utaranya Cina? Lupa aku. Pokoknya itu kita bisa cari padanannya di situ. Nanti kalau aku ingat aku bakalan sebutkan. Nah, si orang pedalaman utara itu ketika dia melihat Rin, dia ini
merasa bahwa Rin itu mirip sama seseorang yang disebut sebagai mirip seperti Hanelai. Ya, karena dia mirip seperti Hanelai, aku menduganya bahwa mungkin Rin ini adalah anak dari Hanelai, yang meskipun sampai akhir cerita ini pun aku juga belum tahu Hanelai itu siapa, karena memang hanya disebutkan Hanelai aja, nggak sampai lebih jauh dari itu. Jadi aku berpikiran, menduganya mungkin nanti di novel nomor 3 pada akhirnya akan terungkap siapa sebenarnya kedua orang tua Rin, dan bagaimana pada akhirnya Rin ini bisa diselamatkan dan bisa diangkat anak oleh orang tua asuhnya yang ada di novel yang pertama itu. Seperti itu. Jadi sejauh ini aku lebih suka yang ini daripada yang novel yang pertama, seperti itu. Terus kalau yang untuk novel yang pertama itu kan aku juga bilang kalau aku suka sama yang novel yang pertama itu karena aku bisa mencari hal-hal kecil yang aku bisa temukan padanannya di dunia nyata. Contohnya seperti negara-negara atau pihak-pihak yang berperan dalam perang opium yang pertama. Perang opium yang ada di novel yang pertama itu kan ada Nikan itu kalau di dunia nyata adalah Cina, terus Hesperia itu Inggris, terus Federasi Mugen itu adalah Jepang, terus Pulau Sper itu adalah Pulau Taiwan kalau nggak salah. Terus habis itu juga ada penelitian dari ilmuwan gila dari Federasi Mugen yang mereka itu melakukan eksperimen dengan manusia dari Nikan, yang kalau di dunia nyatanya juga kita bisa temukan padanannya seperti waktu masa perang dulu waktu masa perang dulu kan juga ada semacam camp di Cina yang dijalankan oleh orang-orang Jepang yang isinya adalah semacam eksperimen yang menggunakan manusia sebagai kelinci percobaannya yang sangat menakutkan. Di dunia nyata emang ada. Di situ di novel yang pertama itu ada. Terus di sini pada awalnya aku ngerasanya aku nggak bisa menemukan hal-hal itu. Sampai hampir menuju ke pertengahan, akhirnya aku menemukan hal-hal lainnya yang bisa aku temukan padanannya di dunia nyata, yaitu ketika Hesperia ini pada akhirnya datang ke Provinsi Naga untuk membantu Provinsi Naga untuk menggulingkan Sang Maharani. Ternyata Hesperia ini selain membawa tentara, mereka itu juga membawa orang-orang biarawan yang disebut sebagai aku lupa sebutannya itu apa ya, sebagai misionaris yang ingin menyebarkan agama kenikan. Sebutannya apa sih, aku lupa. Wait a minute. Oh ya, Serikat Kelabu. Nah, Serikat Kelabu ini aku membayangkannya sebagai kayak biarawati dari agama Kristen atau mungkin Katolik, aku juga nggak yakin antara itu, pokoknya yang ikut bersama tentara untuk datang ke Cina untuk menyebarkan agama Kristen. Dan memang kalau berdasarkan sejarah kan seperti itu. Para misionaris agama Kristen atau Katolik itu, mereka memang datang ke sebuah negara jajahan itu bersama dengan tentara-tentara karena mereka beranggapan bahwa orang-orang yang mereka jajah atau negara-negara yang mereka jajah seperti mungkin Cina, bahkan Indonesia sendiri itu, orang-orangnya itu masih menyembah semacam iblis. Jadi mereka harus mengubah orang-orang itu untuk bisa menyembah Tuhan yang mereka percaya, yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu, berdasarkan sejarah kan seperti itu. Terus selain juga bahwa tentara dari Hesperia atau Inggris ini membawa serta para misionaris bersama mereka, selain itu juga aku menemukan padanannya bahwa orang-orang Hesperia, terutama dari para misionaris itu, mereka itu masih beranggapan bahwa diri mereka atau orang-orang Hesperia itu adalah manusia yang udah benar-benar berevolusi dengan sempurna. Dan mereka beranggapan bahwa orang-orang lain yang beda ras dari mereka, seperti kalau di novel ini adalah ras dari Nikan, yang berkulit kuning, bermata sipit, dan
berlingkar kepala lebih kecil itu adalah manusia-manusia yang belum sempurna dan belum sesempurna mereka gitu loh. Jadi itu kan masih kayak di zaman dulu kan masih seperti itu pikiran banyak orang, terutama kalau nggak salah orang-orang berkulit putih yang beranggapan bahwa orang-orang lain yang tidak seras dengan mereka adalah orang-orang yang lebih rendah dari mereka, karena mereka beranggapan bahwa diri mereka itu lebih cerdas, lebih baik, lebih kuat daripada ras-ras lain yang ada di bumi. Jadi seperti itu. Di novel ini pun juga digambarkan seperti itu. Jadi aku masih menemukan beberapa padanan yang ada di dalam sejarah atau di dunia nyata dengan apa yang ditulis di novel ini, meskipun di sini nggak terlalu banyak sih bagiku padanannya. Jadi seperti itu. Untuk novel ini aku suka dan aku tertarik untuk melanjutkan sampai ke yang nomor 3 yang judulnya The Burning God atau Dewa Api. Ya, seperti itu yang aku bisa pinjem di Ipusnas, tapi masih belum bisa sampai sekarang karena di Ipusnas masih antri. Kalau di Perpus Bung Karno nggak ada. Jadi sekian review novel The Dragon Republic dariku. Semoga kalian suka. Terima kasih udah mendengarkan. See you next time. Goodbye.